Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da ma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa hingga saat ini kita masih istiqomah untuk berpuasa di siang hari dan tarawih di malam hari, di mana sudah banyak orang-orang yang berguguran. Ya. Kita lihat kebanyakan di Indonesia masjid tambah mendekati hari raya tambah kosong. Padahal kita lihat di WA di Masjidil Haram itu dari Masjidil Haram sampai 3,5 kilo itu orang terus sampai ke kuburan Ma'la, tambah padat. Nah, kita alhamdulillah masih Allah berikan kita kemudahan untuk bisa terus istiqomah tarawih sampai malam ini, dan mudah-mudahan bisa kita terus pertahankan sampai akhir Ramadan. Orang-orang yang siang hari berpuasa dan malam hari tarawih itu adalah orang-orang yang akan mendapat peluang bertemu dengan Lailatul Qadar. Kalau dia nggak tarawih udah nggak ada peluangnya. Tapi kalau orang yang tetap tarawih sampai akhir punya peluang, walaupun belum tentu dapat, tapi peluang ada sudah. Nah, mudah-mudahan kita bukan cuma peluang tapi juga menjumpai Lailatul Qadar. Al-Quran Allah turunkan di malam Lailatul Qadar. Dijelaskan oleh Rasulullah, malam Lailatul Qadar itu adalah 10 malam terakhir di malam ganjil. Jadi di dalam 10 malam terakhir di malam ganjil itulah diturunkannya Al-Quran. Al-Qadar itu artinya kemuliaan. Jadi turunnya Al-Quran itu adalah di malam kemuliaan. Siapa yang dimuliakan? Yang dimuliakannya adalah Rasulullah dan umatnya. Tapi Qadar juga, Lailatul Qadar juga bisa berarti malam yang sempit. Ya, seperti Allah katakan dalam Al-Quran itu, Innallaha yabsutur rizqa lima yasha' wa yaqdir. Allah meluaskan dan menyempitkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya. Kenapa disebut Lailatul Qadar itu malam yang sempit? Karena pada malam Lailatul Qadar itu turunlah malaikat, tanazzalul malaikatu waruh. Turun malaikat dan ruh berdesak-desakan di bumi sehingga tidak ada satu jengkal pun yang kosong, yang tidak ada malaikat di situ. Penuh para malaikat berdesak-desakan sehingga bumi ini menjadi sempit untuk mendoakan kita umat Nabi Muhammad, untuk memohonkan kepada Allah agar kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menganjurkan kita mencari malam Lailatul Qadar di malam 10 terakhir. Lebih ditekankan oleh Rasulullah malam tanggal 27. Dan ada juga orang yang utak-atik nomor angka 27. Ya. Kalau bahasa gampangnya ilmu cocokologi. Tapi benar juga bahwa Lailatul Qadar itu, huruf Lailatul Qadar terdiri dari 9 huruf. Dan itu diulang 3 kali. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar, Lailatul Qadar min alfi syahr. 3 kali diulang dengan 9 huruf. Artinya 27 juga. Nah, mudah-mudahan kita bisa terus mengikat pinggang, ya, bersemangat untuk terus beribadah kepada Allah. Sebab pada malam-malam terakhir ini Rasulullah, Sayyidina Ali dan para sahabat Rasulullah, mereka membangunkan keluarganya untuk mengencangkan ikat pinggang untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satu kitab pun sejak manusia bisa baca dan bisa nulis 5.000 tahun yang lalu, itu kitab yang seperti Quran, dibaca, diulang-ulang, dihafal, baik oleh anak kecil, orang dewasa maupun orang tua.
Sehingga saat ini jutaan orang hafal Quran 30 juz. Dan nggak ada orang yang bisa hafal satu kitab yang seperti itu di dunia ini kecuali Quran. Tidak ada satu kitab pun yang dijelaskan, yang ditulis sejarahnya secara rinci. Kapan turunnya, di mana turunnya, siang apa malam, di dalam kota apa dalam perjalanan, bagaimana cara bacanya, apa yang harus dipanjangkan, apa yang harus dipendekkan, di mana boleh berhenti, di mana tidak boleh berhenti, apa hubungan atau surah dengan surah yang lain, dan banyak macam lagi. Bahkan adab bagaimana cara bacanya itu juga dijelaskan. Tidak ada kitab yang seperti itu. Dan ternyata orang yang berkaitan dengan Al-Quran, orang yang berhubungan dengan Al-Quran, orang yang dekat dengan Al-Quran, dia akan mendapatkan kemuliaan. Seperti malaikat Jibril, karena dia bawa Quran dari langit dunia kepada Rasulullah, maka malaikat Jibril menjadi malaikat yang utama. Rasulullah karena menerima Quran, maka menjadi penghulunya para nabi. Ramadan karena bulan diturunkan Quran menjadi bulan yang mulia. Ya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, menjadi bulan yang mulia. Ya, yang pahala sampai dilipat gandakan, nggak ada yang tahu, bighairi hisab, nggak ada batasnya, yang tahu cuma Allah. Kertas, gara-gara ditulis Quran, ini kita muliakan Pak, jadi kertas yang mulia ini. Nggak berani kita sobek dikit, kita main buang aja. Bisa digebukin orang sekampung kita, buang-buang Quran sembarangan. Walaupun sudah nggak kepake, walaupun sudah nggak bisa kebaca. Itu. Tapi kalau kertas-kertas yang lain, kalau sudah nggak kepake, walaupun masih bagus, ya paling buat bungkus gorengan. Kalau sudah jelek, buang ke tempat sampah. Tapi Quran tidak. Tapi kertas ini tidak. Karena ditulis Quran di dalamnya. Begitupun kita, kalau kita dekat dengan Quran, kita juga akan menjadi orang-orang yang mulia, menjadi orang-orang yang utama. Maka banyak para ulama menulis tentang orang-orang yang membaca Quran, yang hafal Quran. Dia katakan orang yang hafal Quran itu nggak kena pikun. Dan tidak ada orang yang kuat hafalannya kecuali orang-orang yang menghafal Quran. Dan kalaupun mati nanti, jasadnya, jenazahnya nggak dimakan bumi, utuh. Sudah 100 tahun digali masih utuh. Tapi kalau kayak model yang nggak hafal Quran, ya model kita lah gitu kan. Atau kalau nggak tahu yang lain mungkin hafal, kalau saya nggak lah gitu kan. Itu mungkin berapa tahun juga jenazah kita udah hancur, udah habis dimakan tanah. Begitulah kehebatan Al-Quran. Nah, Ramadan ini diharapkan kita banyak membaca Quran, banyak menghafalkan Quran. Dulu, ya waktu saya masih mudah-mudahan dikit dah gitu kan. Itu ada, saya baca buku itu, sahabat Rasulullah, para ulama zaman dulu, sehari itu hafal Quran. Apa iya, apa cerita ini bohong gitu, kita nggak yakin. Tapi sekarang kita sudah bisa buktikan sendiri. Ada orang yang sehari itu bisa 2-3 kali hafal Quran, satu hari Pak. Kita sebulan aja mau hatamin Quran ini setengah mati. Tapi mereka satu hari bisa 2, 3, 4 kali. Bahkan saya baca di WA itu di Jawa itu di Temboro, tarawehnya itu satu malam hafal Quran. Habis ini 30 juz baca dari sholat Isya itu, baca Al-Fatihah sampai terakhir hafal habis 30 juz. Kita bayangkan kalau di Masjid Muhajirin gitu kan. Begitu baca terakhir Assalamualaikum tinggal sendiri imamnya, yang lain kabur. Nah itu. Bayangin. Sendiri itu di Temboro itu Pak baca Quran. Bagaimana nggak mau bangga itu keluarganya kan. Maka kita harus juga mempersiapkan anak-anak kita menjadi generasi yang hafal Quran. Maka waktu Rasulullah waktu Siti Aisyah radhiyallahu anha ditanya, bagaimana akhlak Rasulullah? Kata Siti Aisyah, akhlak Rasulullah adalah Quran. Jadi Rasulullah itu adalah Quran yang berjalan. Nah, karena Rasulullah itu adalah uswatun hasanah kita, teladan kita, harusnya kita juga menjadi Quran yang berjalan. Betul nggak? Tapi karena kita nggak bisa jadi Quran yang berjalan, ya paling nggak kita jalan-jalan bawa Quran lah. Nah, kalau kita naik bis kota itu pergi mau lebaran, kalau bawa Quran kita sambil baca Quran gitu. Tukang copet juga ikhlas nggak nyopet kita, lagi baca Quran nih, janganlah. Nah, itulah keistimewaan Al-Quran.
Ramadan ini juga adalah bulan pendidikan, Syahrut Tarbiyah. Rasulullah Allah ingin mendidik kita secara kolektif di dalam bulan Ramadan ini. Di antaranya kita meniru sifat-sifat Allah. Sebab kita dianjurin untuk meniru sifat Allah. Dalam hadis Rasul dikatakan takhallaqu bi akhlaqillah illa mutakabbir. Berakhlaklah dengan akhlak Allah kecuali sombong. Semua akhlak Allah boleh. Kita disuruh. Gitu. Apalagi bulan puasa, Allah nggak makan nggak minum, kita juga nggak makan nggak minum. Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, sangat kasih sayang. Kita juga kasih sayang pada orang, ngasih bukaan puasa, ngasih sedekah, ngasih macam-macam. Gitu. Jadi semua sifat-sifat Allah boleh kita miliki. Ilal mutakabir, kecuali sombong. Nah, kalau Allah sombong, kita nggak boleh sombong. Ramadan ini Allah mendidik kita agar kita meniru sifat-sifat Allah itu. Ya. Maka apa yang sudah kita lakukan selama bulan Ramadan ini, itu hendaknya kita pertahankan terus di 11 bulan ke depan. Sebab seorang ulama ditanya, apa tandanya puasa orang itu diterima? Dia katakan kalau sesudah puasa, sesudah Ramadan, dia lebih baik daripada sebelumnya. Kalau dia lebih baik, ini tanda-tanda diterima tuh puasanya. Tapi kalau tambah nggak benar, ya udah. Itu tanda puasanya nggak diterima. Itu aja kata para ulama, patokannya yang paling gampang. Dan pada malam Lailatul Qadar ini dianjurkan kita untuk terus mencari malam itu. Tanazzalul malaikatu wa ruh fiha bi izni rabbihim min kulli amr. Di dalamnya ada keizinan Allah min kulli amr, dalam semua urusan. Urusan apapun yang kita minta pada malam itu diizinin oleh Allah. Itu pernah terjadi di zaman Rasulullah. Seorang sahabat Rasulullah namanya Zaid bin Sabit. Rasulullah tidak punya ahli untuk berkirim surat kepada pendeta Yahudi dengan menggunakan bahasa Ibrani. Nggak ada jagonya, nggak ada ahlinya. Maka Rasulullah mendoakan Zaid, mudah-mudahan kan mendapatkan Lailatul Qadar. Berapa hari kemudian, Zaid udah jago bahasa Ibrani, udah mahir. So, akhirnya sebagian ulama mengatakan bahwa itu karena dia mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu dikatakan bahwa Lailatul Qadar itu adalah momen yang singkat yang bisa membawa perubahan. Maka seorang sahabat Rasulullah namanya Abdullah bin Mas'ud, dia katakan kalau engkau tidak mendapatkan di 10 malam terakhir di bulan Ramadan malam Lailatul Qadar itu, maka carilah sepanjang tahun, pasti engkau akan mendapatkannya. Mendapatkan momen yang singkat itu. Sebagaimana Sayyidina Umar, waktu dia marah-marah pada Rasulullah, ya, di hadapan orang-orang Quraisy, dia maki-maki Rasulullah, dia maki-maki umat Islam, diketawain sama orang Quraisy, musyrikin Quraisy. Dia bilang, kau marah-marah dengan Muhammad, marah-marah dengan agamanya Muhammad. Adikmu sendiri udah masuk Islam. Panas diparanin ke rumahnya. Dilihat adiknya Fatimah sama suaminya Said lagi mempelajari surat Toha. Begitu didengarkan surat Toha, terjadi suatu perubahan bagi Sayyidina Umar. Akhirnya dia menjadi masuk Islam, menjadi pecinta Rasulullah, menjadi pembela Islam. Nah, dikatakan bahwa Umar mendapatkan momen singkat yang bisa membawa perubahan itu. Begitu juga dicontohkan ada seorang ulama namanya Malik bin Dinar. Dia seorang penjahat, perampok. Tiba-tiba waktu dia ingin berbuat jahat ke rumah satu orang, orang itu sedang membaca ayat Quran surat Al-Hadid ayat 16. Alam ya'nil ladina amanu anta sya'a qulubuhum li zikrillah. Belum sampaikah saatnya, belum datangkah saatnya bagi orang-orang beriman untuk tunduk hatinya mengingat Allah. Begitu dia mendengar ayat itu, bergetar hatinya, dia tinggalkan profesinya, dia bertaubat, dia pelajari Islam, akhirnya menjadi ulama. Itulah Malik bin Dinar. Itulah pendapat Abdullah bin Mas'ud. Kalau engkau tidak mendapatkan di 10 malam terakhir, carilah di sepanjang tahun, pasti engkau akan mendapatkannya. Dan pendapat itu juga dianut oleh Abu Hanifah. Itu juga dianut oleh ulama Mesir, Ali Tantawi. Bahwa para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Dalam satu buah hadisnya Rasulullah bersabda, al-iman urian walibasul taqwa. Iman itu awalnya telanjang, pakaiannya takwa.
Nah, kita selama bulan Ramadan ini telah memberikan pakaian takwa kepada iman kita. Amalan-amalan ahli takwa kita kerjakan. Kita sholat berjamaah, kita sholat sunnah, kita puasa, kita baca Quran, kita berbuat baik, kita nggak mau bohong. Sekalipun kita tahu orang yang kita bohongin misalnya nggak tahu, tapi tetap nggak kita lakukan. Kenapa? Karena kita tahu, sekalipun orang itu nggak tahu, Allah tahu. Itu nggak kita lakukan. Ya. Adanya kita merasa adanya pengawasan Allah. Kalau dalam hadis disebut ihsan. Waktu Rasul ditanya apa itu ihsan? Kata Rasulullah, anta'budallah kana kau taruh, fa innakum taruh, fa innakum taruh, fa innahu yaraka. Engkau mengabdi kepada Allah seolah-olah kau lihat Allah, tapi kalau tidak engkau lihat Allah, ketahuilah bahwa Allah melihat engkau. Seolah-olah diawasi oleh Allah. Kalau dalam Al-Quran disebut qarib, dekat. Allah itu dekat. Ayat yang berbicara tentang puasa salah satunya Al-Baqarah 186. Di situ dikatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'wat da'i idza da'an. Falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarsyudun. Kalau hambaku bertanya kepada Muhammad tentang aku, fa inni qarib, aku dekat. Aku mengabulkan doa orang-orang yang berdoa kepadaku. Perkenankanlah seruanku, berimanlah kepadaku, mudah-mudahan kalian selalu dalam petunjuk, mudah-mudahan mereka dalam petunjukku. Ayat ini menjadi perhatian ulama. Mengapa? Karena hanya satu-satunya ayat di dalam Quran yang Allah menggunakan kata ganti orang pertama sampai 7 kali. Aku. Kalau hambaku bertanya kepada Muhammad tentang aku dekat. Aku mengabulkan doa orang-orang yang berdoa kepadaku. Perkenankanlah, jawablah seruanku, berimanlah kepadaku, mudah-mudahan mereka dalam petunjukku. Jadi aku sampai berapa kali cuma ada di ayat ini. Nah, dalam ayat ini Ramadan kita dididik oleh Allah agar betul-betul merasakan Allah dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hambaku bertanya kepada Muhammad tentang aku, ini qarib, aku dekat. Nah, rasa kedekatan Allah itu yang terus kita rasakan selama bulan Ramadan. Mudah-mudahan perasaan diawasi ini akan terus sampai di 11 bulan ke depan. Karena ini adalah bulan pendidikan. Hasil pendidikan prakteknya di 11 bulan ke depan. Jadi iman itu telanjang dan pakaiannya adalah takwa. Kita telah memberikan pakaian takwa kepada iman kita. Jangan pakaian takwa yang sudah kita rajut selama 30 hari, kita urai kembali di 11 bulan ke depan. Sebagaimana yang Allah katakan dalam surat An-Nahl ayat 91, wala takunu kallatina qadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa. Janganlah kalian mengurai kembali pakaian yang sudah kalian tenun. Jangan kalian seperti wanita yang mengurai kembali pakaiannya setelah rapi ditenun pada pagi harinya. Jadi zaman dulu ada seorang wanita karena sedih ditinggal mati oleh suami, oleh kekasihnya, kerjaannya kalau malam nenun. Udah kelar pagi-pagi diurai lagi, diacak-acak lagi. Malamnya ditenun lagi, paginya diacak-acak lagi. Perbuatan wanita itu diabadikan oleh Allah dalam surat An-Nahl. Jangan kayak begitu. Itu untuk memberikan satu sindiran kepada kita semuanya. Kita juga jangan kayak begitu. Pakaian takwa yang sudah kita tenun, kita acak-acak lagi di 11 bulan ke depan. Nah, mudah-mudahan Bapak-bapak, para jamaah rahimakumullah, kondisi kita lebih baik di 11 bulan ke depan bila dibandingkan sebelum Ramadan kemarin. Adalah peningkatannya sedikit. Apakah baca Quran kita, apakah sholat kita, apakah sholat sunnah kita, apakah sedekah kita, silaturahim kita, nahan emosinya kita, apa-apa aja lah, pokoknya ada peningkatan. Itulah salah satu tanda daripada puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi Bapak-bapak, para jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan bulan pendidikan yang Allah didik kita secara kolektif ini, secara bersama-sama ini dapat berhasil, kita dapat mempertahankan pakaian takwa yang sudah kita kenakan kepada iman kita yang tadinya telanjang itu di 11 bulan ke depan. Dan juga mudah-mudahan kita kalau tidak mendapatkan malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir ini, mudah-mudahan kita bisa mencarinya di 11 bulan ke depan itu. Dan kata Abdullah bin Mas'ud, pasti kalian mendapatkannya. Nah, mudah-mudahan kita juga menjadi salah satu orang yang mendapatkan momen singkat yang bisa membawa perubahan untuk lebih baik dan untuk lebih maju lagi. Sebagaimana Sayyidina Umar, Malik bin Dinar, dan para ulama yang lain. Demikianlah, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.